Singkat cerita, Lin Shaoqi membawa Rongsu untuk pulang dan keluar dari sana. Zhu Tian langsung menyerang mereka untuk menculik Rongsu. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Sayangnya, mereka kalah kekuatan dan Zhu Tian baru sadar wanita di sana bukanlah Rongsu yang asli. Alhasil, mereka semua pun disandra dan hendak dibunuh.来了，这不是来了吗？ Siapa sangka Rongsu yang asli dibawa oleh Yan Shao untuk pergi lewat pintu belakang. Namun setelah mengetahui Lin Shaoqi terluka parah dan disandra, ia pun tidak jadi menjalankan misinya dan malahan keluar melewati pintu depan untuk menyelamatkan mereka. Demi menghindari pertarungan, Rongsu menyandra anjing kesayangan milik Zhu Tian. Melihat itu, Zhu Tian tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, ia baru saja mendapatkan informasi dari pasukannya, sekte lembah iblis mereka diserang oleh organisasi Tiangang. Maka dari itu, ia memutuskan untuk kembali. 先去解决天罡的人。是。 入蒙人手众多，他们迟早会追上来的。不会再追上来了。为何？ Ternyata itu bagian dari rencana Yan Shao dengan mengirim pasukan organisasi Tiangang untuk menyerang sekte lembah iblis, supaya Zhu Tian segera pulang. Lalu setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. 玉池山庄。 Singkatnya, mereka telah tiba di kediaman pemimpin desa Gunung Yuqi. Rongsu segera memberikan hormat kepada pemimpin desa di sana yang dikatakan itu adalah ayah angkatnya. Tuan Lin merasa lega melihat ia baik-baik saja. Yan Shao lantas memperkenalkan dirinya, orang yang telah menyelamatkan Rongsu sekaligus pengawal pribadinya. 这一路上，燕少出力不少。既然是江湖中人，请。多谢。舒卡。 Lalu mereka pun masuk ke dalam sambil mengobrol. Tuan Lin hendak memberikan hadiah kepada Yan Shao sesuai perjanjian sayembara yang ia lakukan. Lalu setelah itu, ia memintanya untuk segera pergi. Mendengarkan itu, Rongsu menjawab, Yan Shao adalah pengawal pribadinya dan berniat mengajaknya tinggal di sana. Tentu saja Tuan Lin menolak permintaannya mengingat Yan Shao adalah orang luar yang belum diketahui asal-usulnya. Rongsu mencoba meyakinkan Yan Shao adalah pria baik yang bisa melindunginya. Terlebih lagi, ia curiga terdapat pengkhianat di keluarga mereka yang bekerja sama dengan sekte lembah iblis, sehingga dirinya berhasil diculik oleh Zhu Tian. Maka dari itu, ia memerlukan seorang pengawal pribadi. Karena itu alasannya, Tuan Lin akhirnya mau tidak mau setuju. 承蒙大小姐看中，在下。庄主，二小姐又晕倒了。 Lalu kemudian, Tuan Lin segera pergi ke kamar putri angkatnya yang ketiga, bernama Wan Qi. Wan Qi digambarkan memiliki penyakit bawaan sehingga tubuhnya begitu lemah. Namun setelah mengetahui Rongsu, kakak keduanya telah kembali, membuatnya begitu sangat senang. Rongsu yang masih belum tahu apa-apa tentang keluarga tersebut tentu saja merasa bingung apa yang harus ia perbuat. 走吧，姐姐。父亲和姐姐要常来看。 Kemudian ayah angkatnya membawa ia ke suatu ruangan rahasia yang dimana ia ingin memberikan sebuah kebenaran tentang identitasnya yang sebenarnya. Rongsu yang kebetulan tidak tahu apa-apa tentang identitas tubuh yang ia masuki saat ini tentu saja langsung mengikuti Tuan Lin. Di sana Tuan Lin menunjukkan lukisan wajah ibunya yang masih disimpan. Ia juga bercerita Lin Shaoqi bukanlah putra kandungnya dan mereka semua merupakan anak angkatnya. Lin Shaoqi, Wan Qi beserta Yinglu adalah ketiga kakak beradik yang dimana orang tua mereka sudah tiada.
Begitu juga dengan Rongsu. Ibunya di kala itu merupakan adik seperguruannya. Demi melindungi kunci harta karun, ibunya tewas dibunuh oleh pendekar di dunia persilatan, sehingga menyisakan Rongsu sendirian saat masih kecil. Maka dari itu, Tuan Lin mengadopsinya dan diangkat menjadi anak, sekaligus mengubah namanya menjadi Rongsu, dan nama aslinya adalah Fang Yi. Mendengarkan cerita itu, Rongsu sedikit merasa pusing mengenai silsilah dan identitasnya sendiri. Ia pun pamit untuk istirahat kembali ke kamar. 这信息量也太……古代的我原本姓方，我叫方怡，那就装到底，不能穿。 Lalu kemudian, seorang pelayan yang bernama Liu An mengantarnya ke kamar. Rongsu begitu takjub, ternyata kamarnya sangat besar dan banyak kitab atau buku bela diri yang berserakan di atas meja, dan itu semua merupakan miliknya. Terlihat jelas, Liu An tingkahnya sedikit mencurigakan. Ia bahkan memantau dan mengikuti apapun aktivitas yang dilakukan oleh Rongsu. Tentu saja, Rongsu menyadari akan hal tersebut dan segera menemui Yan Shao untuk menceritakannya. Benar saja, Liu An terus saja mengikutinya dari belakang, dengan alasan untuk menjaganya. 因为宝藏的关系，玉质神装已经成为重视。那你教我点功夫呗，你教我呗。 Setelah itu, Rongsu meminta Yan Shao untuk menandatangani surat kontrak yang bertuliskan kalau ia bersedia menjadi pengawal pribadinya dan dibayar 500 keping emas setiap bulan. Yan Shao segera menandatanganinya. Siapa sangka terdapat tulisan kecil yang mengatakan Yan Shao juga harus tunduk kepadanya dan menjadi pengawal pribadinya untuk seumur hidup. Mengetahui itu, Yan Shao segera mengambil kembali surat kontrak itu dan mereka berdua pun saling rebutan. Hingga tanpa sengaja, momen romantis pun terjadi. Tentu saja, Yan Shao pasti akan melindunginya tanpa harus surat kontrak tersebut. Namun ia masih memilih diam dan berpura-pura kalau seolah-olah ia setuju untuk melindunginya. Dari kejauhan, Liu An lagi-lagi memantau pergerakannya. Singkatnya, Yan Shao diajak untuk makan bersama oleh Tuan Lin sebagai bentuk ucapan terima kasih sambil bertanya mengenai asal-usulnya. Yan Shao mengarang cerita dan berkata gurunya telah lama meninggal dan melarang ia untuk menyebut nama sang guru. Selama ini ia hidup di jalanan, menjual jasa kepada orang lain agar bisa mendapatkan uang. Dan kebetulan Tuan Lin mengadakan sayembara untuk menyelamatkan Rongsu. Maka dari itu ia mengikuti sayembara tersebut hingga berakhir menjadi pengawal pribadinya Rongsu. Di malam hari, seperti biasa, ia selalu melakukan ritual untuk memindahkan sedikit demi sedikit racun dingin dari tubuh Rong-er ke tubuhnya. Tanpa sengaja, Yan Shao melihat timbul beberapa bintik merah di lehernya. Baru saja ia hendak memeriksa, tiba-tiba Rongsu terbangun dan menuduh ia hendak melecehkannya. Terpaksa Yan Shao mengaku setiap malam ia datang mengobatinya di saat ia sedang tidur. Apabila tidak percaya, mulai hari ini ia tidak akan datang lagi dan menolak untuk menyembuhkannya. Setelah Yan Shao pergi, Rong-er baru sadar di tubuhnya terdapat beberapa bintik merah yang muncul. Sementara itu, Yan Shao segera berendam ke dalam bak air panas untuk menekan racun dingin di tubuhnya. Bodohnya di sini, Rongsu yang melihat itu justru masih belum sadar pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yan Shao selama ini, yang menyebabkan Yan Shao juga harus menderita akibat racun tersebut. Tiba-tiba ia jatuh pingsan dan segera dibawa kembali ke kamar. Liu An dari kejauhan terus memantau pergerakan mereka. 我答应过你杨戬，一生都守着你。妹妹，给，谢谢哥哥。答应我，此生都要护着他。好。 Tanpa sengaja, Shao Qi melihat mereka dan bertanya apa yang telah terjadi. Yan Shao menyebut beberapa tanaman herbal dan memintanya untuk membuat obat penawar. Di rumah itu tidak ada yang bisa ia percaya selain Shao Qi. Mendengarkan itu, Shao Qi segera membuatnya. Tak lama kemudian, Shao Qi kembali dan membawa Yinglu adik ketiganya ke sana.
Setelah diperiksa, Yinglu berkata, Rongsu tidak hanya memiliki racun dingin saja, namun masih terdapat racun lain di tubuhnya. Dan racun itulah yang membuatnya menjadi pingsan. Karena Yinglu ahli dalam pengobatan akupuntur, ia pun menggunakan teknik jarum akupuntur. 鬼门回魂针，成了，荣姐姐好了。燕少，你的衣服为何全湿了？不解释一下吗？外面下雨了，你不知道吗？真的好大的雨啊！何人下的毒，我定会查出来。 Setelah Rongsu kembali sadar, ia berkata tubuhnya tiba-tiba terdapat beberapa bintik merah, seperti terkena alergi sehingga sulit untuk bernafas yang membuatnya menjadi pingsan. Shao Qi menjawab, Rongsu sejak dulu alergi terhadap bunga mawar merah. Apabila bersentuhan, maka tubuhnya akan muncul bintik merah. Sejak dulu, ayah angkat mereka sudah tidak pernah menanam bunga mawar merah lagi di perkarangan rumah mereka. 府内有狸娘草。 Lalu keesokan harinya, Yan Shao mengulik informasi dari Yinglu. Yinglu berkata, sejak Rongsu masih kecil, Rongsu tidak pernah memiliki penyakit apapun. Namun pernah suatu ketika, Rongsu jatuh sakit, yang menyiapkan obat beserta makanan adalah Wan Qi. Maka dari itu, sejak dulu sampai sekarang, apabila Rongsu kembali jatuh sakit, Wan Qi yang akan merawatnya. 你怀疑婉慈姐姐？ Di malam hari mereka berdua mulai berdiskusi. Belum sempat, Yan Shao memberikan pendapat kalau ia mencurigai Wan Qi adalah pelakunya, Rongsu sudah lebih dulu berkata kalau ia curiga kepada pelayannya yang bernama Liu An, karena yang mengantar makanan dan minuman untuknya adalah pelayan tersebut. 那就要问柳岸，怎么问呢？你帮我。 Rongsu lantas memanggil Liu An dan memerintahkan untuk membersihkan kamarnya supaya bisa mengulur waktu karena Yan Shao saat ini sedang menyelidiki kamar Liu An. Namun sayang di sana ia tidak menemukan apa-apa. Tidak menyerah, ia pun membawa minuman untuk sebagai alibi agar bisa menyuruh Liu An mengantarnya. Di saat ada kesempatan, ia segera mengambil sebuah kantung kecil yang dipakai oleh Liu An yang berisikan beberapa bunga mawar merah. 狸娘草。 为何梦怀大小姐？ Alhasil ia pun diinterogasi kenapa melakukan ini semua sehingga alergi bunga mawar yang diderita oleh Rongsu kembali kambuh. Liu An menjawab ia melakukan itu karena curiga Rongsu bukanlah yang asli. Semua orang tahu Rongsu memiliki sifat sombong dan angkuh, tidak pernah tersenyum kepada siapapun, jalannya selalu tegap, bahkan tidak pernah sekalipun memiliki pengawal pribadi. Namun sekarang Rongsu yang mereka lihat sifatnya terlalu lembut dan sering tersenyum kepada orang lain. Kejanggalan itulah yang membuat Liu An percaya Rongsu yang mereka lihat adalah palsu karena terlalu banyak perbedaan. Maka dari itu ia menggunakan cara terakhir yaitu bunga mawar merah untuk melihat apakah ia memiliki alergi terhadap bunga itu atau tidak. Untuk membuktikan kecurigaannya, Tuan Li berkata Rongsu memiliki bekas luka di tangannya dan semua orang tahu akan hal tersebut. Mau tidak mau, Rongsu memperlihatkan tangannya dan benar saja terdapat bekas luka di sana yang menandakan semua tuduhan Liu An adalah salah. Yan Shao berkata, Rongsu telah lupa ingatan. Itulah penyebab semua tindakannya sudah berubah dan tidak sama seperti dulu lagi. Alhasil, Tuan Li memberikan hukuman kepada Liu An 20 kali cambukan karena sudah berani bertindak seperti ini. Liu An tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima hukuman tersebut. Tidak hanya itu, Tuan Lin juga meminta mereka semua yang ada di sana untuk merahasiakan ini dari siapapun. Jangan sampai dunia persilatan mengetahui kalau Rongsu telah hilang ingatan beserta ilmu bela dirinya. Lalu keesokan hari, Yan Shao pergi menginap di sebuah tempat agar bisa berendam air es dalam memulihkan kondisinya. Bagaimanapun juga, setiap malam ia harus menyerap racun dingin di tubuh Rongsu. Dan sekarang ia harus mengeluarkan racun tersebut. Mulai dari sini kita akhirnya tahu kalau ia adalah pemimpin organisasi Tiangang. Terlihat salah satu pasukannya di sana, kita sebut saja namanya Lukman, membantu ia untuk memasukkan es batu ke dalam bak mandi.
Lalu kemudian Lukman memberikan informasi sekte lembah iblis sudah menyebarkan berita tentang kunci harta karun yang terletak di desa Gunung Yuchi kepada keenam sekte bela diri saat ini. Mendengarkan itu, Yan Shao meminta kedepannya mereka harus berhati-hati. Kemungkinan besar keenam sekte saat ini pasti memiliki niat tersendiri untuk merebut kunci tersebut. Terlebih lagi ia tidak mau nyawa Rongsu dalam bahaya. Di waktu bersamaan, Rongsu bersama Wan Qi pergi ke toko baju untuk membeli pakaian. Tanpa sadar, pemilik toko baju itu adalah pasukan sekte lembah iblis. Melihatnya di sana, pemilik toko langsung memasang jebakan untuk menangkapnya. Untung saja Wan Qi berhasil melindunginya sehingga Rongsu mampu melarikan diri. Tanpa sengaja ia memasuki kamar penginapan Yan Shao, alhasil mereka berdua pun sangat terkejut bertemu di sana. Rongsu yang melihat bentuk tubuhnya seketika mimisan. Singkatnya, ia pun segera dibawa pulang oleh Yan Shao. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Tingxi datang ke sana, memberikan pedang untuknya. Tingxi merupakan anak dari Paman Feng. Pedang itu merupakan milik Rongsu yang pernah dititipkan kepada Tingxi dan sekarang ia mengembalikannya. Tiba-tiba, Tingxi memintanya untuk menunjukkan tarian pedang yang dulu pernah ia tunjukkan kepadanya. Hal itu pun membuat mereka yang ada di sana menjadi panik. Tidak ingin rahasia Rongsu yang lupa ingatan dan kehilangan bela diri sampai terungkap, Wan Qi mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Yan Shao untuk menunjukkan kemampuannya dengan alasan supaya mereka tahu seberapa hebat dirinya sebagai pengawal pribadi milik Rongsu. Mau tidak mau, Yan Shao melakukan itu. Alhasil mereka semua langsung terpukau setelah melihat kemampuan berpedang miliknya. 那你总得让人信服吧？ 佛仙教的左右称，天山派金子剑。没想到这燕少竟是学百门。Singkat cerita, beberapa pendekar dari desa Gunung Yuchi telah berkumpul. Rongsu juga ikut dipanggil ke sana, karena bagaimanapun juga ia adalah pendekar wanita terhebat yang diandalkan oleh desa Gunung Yuchi selama ini. Di sana, Rongsu menjadi panik karena ia harus bersikap tegas supaya para pendekar di sana tidak tahu kalau ia tidak memiliki ilmu bela diri lagi. Saat ini, mereka membahas sekte lembah iblis berencana merekrut ke-6 sekte bela diri terbesar di dunia persilatan untuk bekerja sama, yang tidak lain demi satu tujuan, yaitu merebut kunci harta karun yang ada di desa mereka. Maka dari itu, Paman Feng sudah memperketat penjagaan gerbang pintu masuk, supaya sekte lembah iblis tidak bisa masuk ke desa Gunung Yuchi mereka. Namun masih ada satu masalah lagi, sebentar lagi desa mereka akan mengadakan festival tahunan. 2 bulan yang lalu, mereka sudah menyebar undangan kepada seluruh sekte untuk datang menghadiri festival tersebut. Ditakutkan musuh akan memanfaatkan hal itu agar bisa menyelinap masuk ke desa mereka. Maka dari itu, beberapa pendekar di sana memberikan usul untuk membatalkan festival tersebut. Wan Qi memberikan pendapat mereka tidak bisa melakukannya. Apabila festival itu dibatalkan, yang ada malah akan menimbulkan kecurigaan kepada orang-orang bahwa desa Gunung Yuchi mereka benar-benar menyembunyikan kunci harta karun tersebut. Tuan Lin lantas memutuskan festival tahunan tetap diadakan. Mereka harus memperketat siapa saja yang masuk ke dalam desa mereka, jangan sampai kecolongan. Setelah itu, Tuan Lin mengajak Shao Qi berbicara 4 mata dan berkata apapun yang terjadi, mereka harus menjaga keamanan kunci harta karun Fuxian. Satu hal lagi, jangan sampai dunia persilatan sampai tahu Rongsu telah lupa ingatan dan kehilangan ilmu bela dirinya. 如今江湖各门各派，并且不知道疏狂失意，
是。